Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023, perkenalkan saya Muslika, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 2 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, NIM 4120023095. Saya mengajar di SD Negeri Wonokusumo 5, nomor 44, Kota Surabaya. Hari ini, Senin, 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 3 dengan materi tema 4, hak dan kewajibanku, subtema 2, hak dan kewajibanku di sekolah, pembelajaran 2. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik pada peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, kaca depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, selamat pagi semuanya. Sebelum kalian melanjutkan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran berikutnya, nah untuk membangkitkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Bendera Merah Putih. Bisa semua anak? Bisa. Untuk membangkitkan motivasi kalian, ya, setiap melakukan pelajaran kalian harus bersikap disiplin, karena sikap disiplin itu akan membuat diri kita akan lebih tertib, ya. Disiplin diri, ya, baik di rumah, di sekolah maupun dimanapun kalian berada. Nah, anak-anak, coba lihat kanan kiri kalian. Adakah temanmu yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah tidak ada. Ini ya, penuh semua bangkunya. Hari ini kalian telah diberikan kesehatan, ya, untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita
melanjutkan pembelajaran berikutnya, coba Bu Guru mempunyai lagu tersebut. Pasti kalian bisa. Kewajiban di sekolah. Hari ini nanti kita juga akan belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah serta belajar tentang membuat kalimat salah. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah tujuan pembelajaran melalui pengamatan video nanti, siswa dapat menunjukkan antara hak dan kewajiban sebagai warga di sekolah ya, dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengamatan gambar, siswa sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Melalui diskusi dapat melaksanakan pengalaman, menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membandingkan ungkapan atau kalimat salam dan menyelesaikan masalah sederhana yang menyatakan permasalahan di sekolah. Setelah membaca teks bacaan, siswa dapat membuat ungkapan atau kalimat salam dan penyelesaian masalah sederhana yang menyatakan permasalahan di sekolah. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini. Ya. Nah, anak-anak, sebelum Bu Guru melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru mempunyai pertanyaan. Nah, tadi kalian sebelum bangun tidur, kewajiban apa yang kalian lakukan sebelum pergi ke kamar mandi? Merapikan tempat tidur. Berarti merapikan tempat tidur itu adalah apanya anak? Anak, ya di mana? Oh ya, pertanyaan yang kedua. Nanti kamu mau berangkat ke sekolah. Apakah kalian diberi uang saku oleh ibumu? Diberi berapa? 5. Mendapatkan uang saku termasuk apanya anak? Pinter ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Ya, pembelajaran hari ini adalah tema 4, subtema 2, pembelajaran 2 ya. Sekarang sebelumnya Guru akan membagi kelompok ya, membagi sebuah kelompok ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan ini nanti kelompok 5 ya. Nah, sebelum kalian nanti bekerja secara kelompok, coba ya amati video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Amati ya, ini nanti ada hubungannya.
Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui hak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di sekolah, baiknya kita bersama-sama mengetahui terlebih dahulu apa itu hak dan kewajiban itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan di dalam kehidupan. Teman-teman, ternyata kewajiban apa yang harus dilakukan dengan baik dari diri sendiri, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, kita akan mengetahui pengertian dari hak. Hak merupakan sesuatu yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Yang pertama, siswa berhak mendapat perhatikan ini ya. Yang kedua, siswa berhak mendapat bimbingan dari guru dan guru besar. Yang ketiga, siswa berhak meninjau dan saling menilai. Dan bisa bermanfaat bagi semua, agar teman-teman dapat memperoleh Video yang kalian saksikan tadi, di situ terdapat hak dan kewajiban anak di sekolah. Hak adalah Sesuatu yang harus kita terima. sedangkan kewajiban adalah Sesuatu yang harus kita lakukan. antara hak dan kewajiban harus kita lakukan secara tapi juga ada contoh-contoh tentang hak anak di sekolah serta kewajiban anak yang ada di sekolah. Kalian tadi sudah memperhatikan semuanya. Kira-kira apa contoh hak anak di sekolah? Sebutkan salah satu, tapi contohnya banyak. Oh, mempunyai banyak teman. Apalagi? Berhak meminjam buku. Berhak meminjam buku di perpustakaan sekolah. Apalagi tadi? Mendapat perlakuan adil di sekolah. Itu adalah contoh hak anak di sekolah. Sekarang contoh kewajiban anak di sekolah tadi apa saja? Apa? Menghormati guru pinter. Apalagi? Datang tepat waktu. Pinter. Mengikuti upacara. Ya, tadi adalah contoh-contoh kewajiban dan hak anak di sekolah. Ayo amati gambar di bawah ini. Coba, itu ada gambar anak sedang apa yuk? Menyirami tanaman di mana? Sekolah. Mengapa tanaman di sekolah harus disiram? Di sekolah. Kewajiban anak di sekolah. Di media papan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Dan Bu Guru punya bendera-bendera di sini, ya. Ada sebutan warna pink, warna biru, warna hijau, warna oranye. Di sini nanti ada bendera-bendera yang berisi tentang hak anak sebagai warga sekolah dan kewajiban anak sebagai warga sekolah. Nanti kalian bisa meletakkan, oh, hak sebagai warga sekolah itu apa? Dimasukkan. Paham? Yang termasuk kewajiban sebagai warga sekolah itu apa saja kamu pilih pada ini, lalu masukkan ke dalam kantong, ya. Nah, dari sini kelompok 1, siapa yang mau tampil untuk mengelompokkan hak dan atau kewajiban anak sebagai warga sekolah?
Oke, maju. Kamu pilih. Sebanyak-banyaknya, ayo pilih lagi. Dari hasil pengelompokan hak dan kewajiban teman tadi, coba kita bahas yang hak sebagai warga sekolah, mendapat lingkungan sekolah yang aman dan tentram. Benar apa salah? Kelas yang bersih dan nyaman, mendapat kasih sayang, menggunakan fasilitas belajar di sekolah. Benar. Sekarang yang kewajibannya menjaga kebersihan dan kerapian kelas, taat aturan dan tata tertib di sekolah, kemudian taat dan hormat pada guru. Benar. Tepuk tangan untuk temanmu Naisa. Ya. Apa judul dari teks bacaan ini? Sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolah agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Dari bacaan teks yang ada pada layar yang kamu amati, adakah kalimat saran? Ada. Ayo coba tunjukkan mana yang termasuk kalimat saran. Oh, pinter. Mana lagi? Ya, kalimat saran adalah sebuah kalimat yang diungkapkan oleh seseorang kepada orang lain yang berisi mengenai opini maupun harapan akan suatu hal. Kalimat saran seringkali digunakan oleh seseorang untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai hal maupun mengajukan sebuah panggilan terhadap orang lain. Mengungkapkan kalimat saran harus menggunakan kata yang baik dan sopan. Contoh ungkapan atau kalimat saran yang baik dan sopan. Ya, sebaiknya kamu ikut penjaga sekolah dengan tertib melaksanakan tugas piket. Sebaiknya kamu dan temanmu bekerja sama untuk menjaga kebersihan sekolah. Coba perhatikan. Ya, kalimat saran yang ada pada layar. Ya, di situ ada dua kotak. Ya, nanti kalian bandingkan mana ya tadi pada materi tadi bahwa kita harus mengungkapkan kalimat saran itu dengan baik dan sopan. Di situ ada kotak yang sebelah kiri. Sebaiknya kamu belajar lebih giat daripada menonton televisi terlalu lama. Seharusnya kita harus mengutamakan kewajiban daripada hak. Berikutnya yang sebelah kanan, menurutmu hal tersebut merupakan tindakan melanggar aturan. Berikutnya, kamu harus tetap berada di rumah dan tidak bepergian jika kamu sakit.
dari kedua kalimat syarat ini, coba bandingkan. Manakah menurutmu kalimat syarat yang baik dan sopan? Yang sebelah mana? Ya, yang sebelah mana? Nah, yang sebelah kiri apa sebelah kanan menurut kamu? Yang sebelah kiri. Ada kata sebaiknya, seharusnya. Nah, itu menunjukkan kata saran atau ucapan saran yang baik dan sopan. Oke. Nah, sekarang guru akan membagikan. Tadi kalian sudah. Nah, kalian sudah duduk secara berkelompok. Sekarang kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Pada lembar kerja peserta didik ini akan guru bagikan kepada tiap-tiap kelompok, dan di sini nanti ada panduan atau petunjuk cara mengerjakannya. Paham anak-anak? Jadi kalian nanti sebelum mengerjakan LKPD ini, kalian harus membaca petunjuknya terlebih dahulu. Oke, sekarang saya bagi untuk kelompok 1. Nah, segera dikerjakan. Ya. Tulis kelompoknya. Kalimat ini dulu, kalimat sama kalian hari ini. Sekarang kita akan mempresentasikan setiap kelompok, ya. Nah, presentasi pertama dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan dari kelompok 1. Silakan mulai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pada kelompok anggota kelompok 1, yaitu ada Naisa, Alisa, Abiza, Akmal, dan saya, Elza. Kewajiban sebagai warga sekolah: 1. Menghormati ibu atau bapak guru. 2. Melaksanakan piket sesuai jadwal. 3. Menaati pada waktu sekolah. 4. Tidak memilih-milih teman. 5. Menolong teman ketika jatuh. Tak sebagai 1. Mendapat pertolongan ketika jatuh. 2. Teman. 5. Mendapat perhatian teman. Kesimpulan: A adalah segala sesuatu yang kita terima. Kewajiban adalah segala sesuatu yang kita kerjakan lakukan. Jika kita sudah melaksanakan kewajiban, dari kalimat syarat 1 dan kalimat syarat 2, manakah
kalimat saran yang menurutmu yang baik dan sopan. Berikan alasanmu. Kalimat saran 1. Karena menurut kami itu kalimat berdasarkan hasil diskusi kelompok. Kalimat saran nomor 1 lebih baik dan sopan daripada kalimat saran nomor 2. Keadaan yang ditampilkan dibuatkan kalimat sesuai isi teks bacaan dengan kalimat yang tepat. 1. Sebaiknya siswa bekerja sama sebagai pengajar. 2. Seharusnya siswa harus dapat membuat nama kelas. 3. Sebaiknya kelas juga harus bersih dan rapi. 4. Seharusnya kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Ya, ini adalah hasil kerja kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Mungkin ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi atau hasil kerja kelompok 1? Sudah tidak ada, anak? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang penampilan presentasi dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok kami yaitu Alhamdulillah, Lesti, Tabika, dan Makan. Sebagai warga sekolah, menjaga kebersihan sekolah, kita menjalankan etiket guru saat mengajar. Kita harus tertib saat guru menerangkan. Hak sebagai warga sekolah. 1. Belajar yang nyaman dan bersih. 2. Mendapat fasilitas. 5. Mendapat sekolah yang bersih dan rapi. Kesimpulan, dapat atau tidak terima, kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan kerjakan. Hak dimana jika kita sudah melaksanakan kewajiban. Kalimat saran 1. Alasannya karena kalimat saran 1 lebih baik dan sopan dibandingkan kalimat saran nomor 2. Setelah mengamati teks bacaan yang ditampilkan guru, buatlah kalimat saran sesuai isi teks bacaan dengan kalimat yang tepat. 1. Seharusnya pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. 2. Sebaiknya siswa harus mendapat membuat taman kelas. 3. Seharusnya kelas juga harus bersih dan rapi. 4. Sebaiknya kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Ya, ini adalah tampilan dari kelompok 2. Bagaimana anak-anak? Ada dari kelompok lain? Ada yang mau mengomentari? Sudah cukup bagus tampilan dari kelompok 2. Baiklah, kita beri aplaus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Masing-masing
masing-masing kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil belajar kelompok masing-masing. Dari pembelajaran pada pagi hari ini, ya, kalian dapat mengambil bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Dan kalian tadi sudah bisa membuat kalimat saran, ya. Nah, anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini nanti kalian, ya, bisa latihan membuat kalimat saran dengan kata yang baik dan sopan. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, kalian akan diberikan guru-guru untuk mengetes kemampuan kalian pada pembelajaran hari ini. Guru akan memberikan lembar evaluasi. Keluarkan alat tulis kalian dan tulis nama kalian, ya. Tulis nama, nomor absen kalian masing-masing. Kamu pilih berdasarkan A, B, C, jawaban yang paling benar. Ya, kamu pilih jawaban yang paling benar. Nah, kamu pilih jawaban yang paling benar. Kamu baca soalnya dengan teliti. Kemudian kamu pilih jawaban yang paling benar. Lembar pertama kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah. Sekarang kamu perhatikan pada bawahnya. Nah, itu ada petunjuk, ya. Amati kalimat-kalimat berikut. Beri tanda B. B itu apa, nak? Benar. Jika termasuk kalimat saran, dan beri tanda S. Apa S? Jika bukan kalimat saran. Silakan mengerjakan. Baca dengan teliti soalnya. Ya, sudah selesai, anak-anak? Sudah. Evaluasi. Bisa semuanya? Bisa. Oke, sekarang kumpulkan lembar evaluasi kalian ke guru. Tangan bagus saya. Ayo. Coba, ayo. Ya, selesai. Oh, pintar ini kita satu. Kita mengakhiri pelajaran, guru ingin tanya untuk refleksi guru dan untuk kalian. Pembelajaran pada pagi hari ini, ya, yang sudah kamu dapat, materi apakah yang sulit kalian pahami? Oh, tentang membuat kalimat saran. Nah, anak-anak, membuat kalimat saran sebenarnya mudah. Kalian bisa sering latihan. Dari bacaan-bacaan itu kamu amati, ya. Kemudian kamu tulis kalimat sarannya, ya. Kalimat saran yang baik dan sopan itu biasanya ada kata sebaiknya atau seharusnya. Menurut saya juga bisa, ya. Nah, pembelajaran apa yang kamu senangi pada pagi hari ini? Membagikan pahala dan kebahagiaan.
kehidupan sehari-hari. Pada materi hari ini yang kalian dapat adalah setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Di mana hak dan kewajiban itu harus kita lakukan secara seimbang. Serta hari ini kalian juga belajar tentang membuat kalimat saran yang baik dan sopan. Nah, dengan membuat kalimat saran yang baik dan sopan, kalian bisa mengomentari ya dari teman-temanmu dengan kata yang baik dan sopan sehingga tidak menyinggung perasaannya ya. Oke, anak-anak, dari presentasi hari ini tadi kelompok 1, 2, 3, 4 jangan lupa dinilai sama Bu Guru, maka kelompok 2 lah yang penampilannya paling baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Untuk kelompok lain lebih sama lagi dengan kelompok-kelompok dalam mengerjakan tugas-tugas. Nah, anak-anak, untuk pertemuan berikutnya ya kita akan belajar masih tentang hak dan kewajiban di sekolah, yaitu tema 4 subtema 2 pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama agar kita selamat di perjalanan. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.